Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di MSN Channel. Memasuki pada bulan ke-9 tahun 2021. Nampaknya cukup menarik ya, dinamika perpolitikan di tengah masyarakat. Ya, tentu dinamika politik ini tidak sebatas pada satu kota, dua kota, tetapi perpolitikan secara umum dan baik politik pada level lokal maupun level nasional tentu tidak bisa dipisahkan. Nah, ini mengundang diskusi banyak pihak, mulai dari diskusi yang resmi sampai pada diskusi di warung kopi. Ini seringkali terjadi. Tidak hanya para akademisi, tidak hanya politisi yang diskusi, sampai pada masyarakat kecil pun yang tidak banyak berjibaku di bidang politik pun seringkali berdiskusi tentang masalah politik. Nah, saya ingin berdiskusi lebih lanjut terkait dengan masalah perpolitikan ini karena semakin lama tentang politik ini semakin menarik ya, semakin gayeng dalam bahasa Jawa ini. Oleh karena itu saya ingin diskusi lebih jauh ya, dengan salah satu komisioner KPU Kabupaten Blitar. Sudah hadir bersama saya ini Mas Muhammad Bahaudin. Ini salah satu komisioner KPU yang pada kesempatan kali ini bersedia hadir untuk menemani saya berdiskusi tentang masalah dinamika politik ya, khususnya di Kabupaten Blitar. Ya, baik, selamat malam Mas Bah. Selamat malam Mas Ya. Yogi. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Nah, ya ini anggota atau komisioner KPU itu tidak boleh sakit gitu kan. Ya, saya masih ingat pada pemilihan yang kemarin itu tahun 2000 berapa Mas itu kan. Ini banyak yang sakit gitu kan. Karena memang kerjanya luar biasa kayak kerja rodi gitu. Dari jam ada yang 24 jam itu tidak tidur, ada yang lebih ya, karena mengerjakan tugas-tugas KPU ini. Baik, saya ingin berbincang lebih jauh terkait dengan perpolitikan ya, yang tentu politik ini saya ingin mengarah pada masalah demokrasi yang ada di tengah masyarakat ini. Nah, tetapi sebelum ke sana saya ingin tahu sebenarnya Mas Bah jadi KPU ini mulai atau periode kapan ini? Ya. Saya buka ya. Seperti tadi disampaikan KPU tidak boleh sakit ya. Iya. Ini bagi saya menjadi KPU komisioner KPU Kabupaten Blitar. Ini periode yang pertama kalau di kabupaten ya. Namun sebelumnya kami punya pengalaman ya, sejarah panjang terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan yang kami lakukan. Jadi mulai tahun 2004 ya. Yeah. Saya sudah terlibat menjadi penyelenggara di kecamatan PPK. Momen pertama kali pemilihan secara langsung. Kemudian di pemilihan bupati di 2005, kemudian sampai di pemilu di 2000, pilpres pemilu di 2009. Jadi sebenarnya sudah lama ya berkecimpung di dalam penyelenggaraan pemilihan ya. Bukan lama, tapi ada pengalaman di sana. Ada pengalaman yang cukup banyak begitu kan ini. Ya. Baik, ada berapa komisioner KPU di Blitar? Ada 5. Ada 5 ya. Mas Bah bagian? Kebetulan saya di KPU Kabupaten Blitar itu divisi Sosdikli, sosialisasi pendidikan pemilih.
partisipasi masyarakat masyarakat dan SDM. Wah, panjang sekali Iya. ya. Jadi ada 2 ya di sana, ada Iya. 3. Sosialisasi, pendidikan Pendidikan pemilih, pemilih, dan SDM. dan SDM. Ya, oke. Dari apa namanya, dari divisi ini apa sih yang menjadi program utama di KPU Kabupaten Blitar? Ya, ya. Hari ini yang ketika berbicara demokrasi, kemudian juga tidak hanya sebatas penyelenggaraan pemilu ya dan pemilihan, itu tidak hanya mendorong masyarakat ini momennya memilih, memilih calon pemimpin, tidak hanya itu saja, tapi bagaimana pada perkembangannya kita mendorong seiring dengan dinamika politik elektoral yang katanya semakin mahal, semakin menuju ke arah nilai-nilai pragmatisme. Di sana perlu yang pertama adalah pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih ini beda dengan sosialisasi. Kalau sosialisasi itu menyampaikan program dan tahapan pemilu ataupun pemilihan kepada masyarakat. Besok waktunya coklit, nanti akan dilakukan kalau dulu pantarlih. Besok waktunya masyarakat untuk coblos. Besok itu sosialisasi. Jadi masyarakat hanya sekedar mengetahui saja. Dan itu menjelang pemilihan dilakukan ya. Dalam rentang waktu penyelenggaraan pemilu. Rentang waktu penyelenggaraan pemilu. Kalau pendidikan pemilih ini kita mendorong masyarakat memiliki pengetahuan, pemahaman sampai nanti perubahan sikap. Nah, ini yang sulit kan, sulit. Mungkin bisa jadi di masyarakat sana tahu besok itu ada pemilihan, tahu besok itu calonnya ada 2-3, tetapi pada hari H dia tidak menggunakan hak pilihnya. Ini kan berbeda. Maka semacam pendidikan pemilih itu adalah sebuah proses sebuah proses bagaimana mengubah perilaku pemilih. Jadi bukan sekedar menyelenggarakan pemilihan saja KPU tapi juga sampai pada memberikan penyadaran atau edukasi masyarakat terkait dengan pemilihan gitu ya. Kemudian lagi saya tambah. Kemudian lagi salah satu saja suksesnya penyelenggaraan pemilu itu adalah partisipasi masyarakat. Berkenaan dengan legitimasi pemimpin yang terpilih. Ini hanya salah satu variabelnya. Sehingga kita ketahui pemilu itu anggarannya besar, akan menjadi hal yang tidak elok kan ketika sudah anggaran besar, prosesnya yang kolosal, yang kemudian yang nyoblos cuma 23%, 30% kan enggak aneh. Satu kali penyelenggaraan pemilihan, katakanlah pemilihan bupati gitu, itu anggaran sampai berapa? Kalau kemarin di Kabupaten Blitar kurang lebih 60 miliar ya. 60 miliar untuk memilih pemimpin gitu kan. Makanya upaya untuk memberikan penyadaran sosialisasi ini juga penting, menjadi penting. Di sisi KPU sebagai pengelola kegiatannya, tapi kalau tidak direspon oleh masyarakat, makanya jadi mubazir. Makanya kita sangat membutuhkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, kemudian stakeholder, dan akhirnya. Kalau pengalaman yang kemarin itu pemilihan bupati, berapa persen tingkat partisipasi masyarakat? Ada yang menarik ya. Ini sedikit cerita ya. Jadi mulai penyelenggaraan pemilihan bupati mulai 2005, kemudian 2010, 2015 itu partisipasinya penyelenggaraan pilgub pemilihan di Kabupaten Blitar itu tidak pernah berkutat beranjak kepada angka 60, hanya 50 saja. Hanya 50%. Jadi di pemilihan di 2005 kontestannya 3, itu angka parmasnya 59.
Kemudian di tahun 2010 Ya. kontestannya dua. Dua. Itu kontestannya dua itu 55. 55. Di 2015 kontestannya satu Ya. naik lagi 156. Ya. Jadi kan orang Blitar nih, ada apa ini ya? Ya. Padahal kalau logikanya Ya. ketika paslonnya pasangan Ya. calon kontestannya banyak, mereka juga punya tim sukses yang ada di bawah juga melakukan gerakan-gerakan politik, tentunya akan semakin menjaring masyarakat, ketahuinya masyarakat. Tapi aneh, ketika paslonnya satu, Ternyata hanya 56%. 50%, malah naik Ya. 1% Ya. dibandingkan tadi dengan paslonnya Maksudnya dua. dua. Gitu. Banyak faktor mungkin ya. 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 Kemudian di 2000 kemarin, Ya. di 2020 ya, di lain sisi kita punya punya tantangan penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi. Ya. Ini menjadi tantangan bagi kita, tantangan maupun strategi bagaimana meningkatkan partisipasi. Alhamdulillah, meskipun di masa pandemi ternyata kita bisa partisipasinya bisa naik 10%, 67%. 67%. Ya, ini sebenarnya kalau sisi akademis menarik untuk dipotret apa ya. Nah, ini yang sebenarnya mau saya tanyakan juga. Sudah ada semacam riset atau penelitian dari KPI atau dari manapun gitu kan terkait dengan itu? Sudah ada? Di tahun 2015 itu ada ya, di salah satu dosen di Wijaya. Itu meneliti perilaku pemilih yang ada di Blitar. Di karakter, ternyata membaca karakter pemilih di Blitar itu mereka menyebutnya anut grubio. Anut grubio ya. Kemudian fenomena baru ini, fenomena baru, beliaunya juga melakukan riset. Melakukan riset. Ternyata ada hal-hal yang menarik di sana. Ada satu yang menarik, yang pertama adalah potret dari pemilih ini, ya, mereka tertarik untuk memilih. Mereka yakin bahwa dalam masa pandemi, meskipun di pada masa pandemi, mereka merasa aman. Merasa aman meskipun di masa pandemi. Ini sukses ya, sukses bahwa meyakinkan kepada masyarakat ya, menjamin kesehatan pemilih. Jadi, kekhawatiran mereka artinya ada sebuah kesadaran. Yang kedua, ada satu hal yang menarik dari riset itu, bahwa pemilihan ikut mencoblos datang ke TPS ini merupakan sebuah lahir kesadaran pribadi memilih pemimpin dan seakan ini wajib. Seakan-akan wajib ya. Nah, ini kan berarti kan di sebagian masyarakat ini ada sebuah kesadaran bahwa proses pemilihan maupun pemilu ini merupakan satu hal yang secara konstitusi bahwa satu-satunya peralihan pemilihan yang sah dilakukan. Dan itu membutuhkan partisipasi masyarakat. Untuk membantu masyarakat dan pendidikan pemilih. Nah, kira-kira dari pengalaman itu, edukasi masyarakat yang harus dilakukan itu kira-kira apa? Tentu di sini secara umum, artinya ini KPU, kemudian juga pihak-pihak yang lain, supaya masyarakat itu punya kesadaran untuk memilih, punya kesadaran untuk memanfaatkan aspirasinya dan sebagainya. Itu apa kira-kira yang harus? Ya, sebelumnya kita pernah mengalami suasana keprihatinan ya, manakala kemarin ada bunuh diri di Mabes Polri. Yang menarik itu adalah yang menjadi perhatian kita itu adalah kan meninggalkan surat wasiat. Di sana kalau kita melihat pendidikannya mungkin sudah mapan, tapi di sana meniadakan ya, menyaksikan
hasil pemilu, kemudian undang-undang Pancasila, ini sesuatu yang tidak ya mereka dalam konteks ini adalah togut artinya ini adalah sebuah ancaman demokrasi kita. Ketika kelompok-kelompok yang kemudian tidak memahami bahwa proses pemilu itu adalah sebuah kesepakatan bersama dari funding dari pendahulu kita, proses peralihan politik ini biar tidak terjadi chaos, kudeta dan sebagainya, pilihannya adalah melakukan pemilu atau pemilihan. Tapi kan kalau di di militer nampaknya pemikiran begitu tidak, atau saya belum melihat setidaknya begitu kan. Ini sejauh mana kira-kira teman-teman di KPU itu melihat potensi-potensi itu? Artinya masyarakat sangat luas ya. Kita juga tidak bisa, kacamata kita tentu tidak bisa meneropong seperti tadi ada enggak militer. Tapi persoalan ketika ini adalah sebuah kasus ya, bisa jadi kita berasumsi seperti polisi juga. Kacamatanya ke sana, bisa jadi di tengah-tengah masyarakat kita ada yang berpikiran dan beranggapan dan bahkan memperdomani seperti itu. Maka yang dilakukan terus KPU melakukan upaya pendidikan pemilih, pendidikan pemilih kepada masyarakat. Saluran pendidikan masyarakat untuk pemilih itu apa? Salah satunya kita pengen ya, karena yang melakukan bom diri ya, kita berharap ya apa yang kita lakukan hari ini ya itu bisa menjadi potret dan hasil ke depan. Maka kita memperhatikan generasi muda, salah satunya generasi muda, karena apa yang hari ini kita berikan wawasan pengetahuan tentunya akan menjadi pengetahuan yang cukup ya terhadap pemahaman demokrasi. Nah, oleh karenanya KPU melakukan kerjasama ya, salah satunya dengan pihak sekolah, pihak sekolah itu melakukan pendidikan pemilih. Dan alhamdulillah dari sekian banyak SMA hari ini sudah contoh ya, dalam pemilihan OSIS, ketua OSIS itu sudah hampir semuanya melakukan prosesnya itu sama seperti pemilihan pencoblosan secara langsung dan sebagainya. Dan KPU memfasilitasi di sana. Kemudian luar biasa contoh kasus di contoh yang kita fasilitasi itu di SMA Alun gitu kan ya. Di prosesnya juga ada kampanye. Di sana sudah bagaimana calon pemimpin itu menyampaikan visi misi di para konstituennya. Ini menarik juga. Jadi kayak pemilu di kampus begitu juga di ya. Kampus. Pemilihan secara langsung. Kemudian kita juga melakukan pendidikan pemilih di masyarakat. Kita bekerja sama dengan pemerintah desa. Karena sebenarnya aktivitas pemilihan itu kan sebenarnya pusatnya kan ada di desa. Kita melakukan kerjasama dengan pemerintah desa, melakukan pendidikan pemilih ya. Salah satunya ada satu yang menarik dari kita. Mengapa sih angka parmasnya Blitar itu tidak pernah beranjak dari angka 50 gitu. Salah satunya bisa jadi sosialisasi yang selama ini kita lakukan itu adalah kepada masyarakat yang sudah memahami, sudah menyadari terhadap pemilu maupun pemilihan. Kita mencoba di sana, kita ke depan menggagas ya, melakukan sosialisasi kepada pemilih yang tidak pernah ataupun yang selalu absen dalam TPS. Kita punya data ya. Berarti sudah punya peta ya? Ya, punya peta. Jadi masyarakat daerah mana yang tingkat partisipasinya rendah, mana yang tinggi sudah punya peta. Sudah punya peta, dan kita bahkan by name-nya kita sudah melalui daftar. Rata-rata mereka apakah karena tingkat pendidikannya rendah atau karena memang mereka tidak percaya kepada calon-calon yang diusung oleh partai, atau karena apa? Beragam sih ya. Beragam. Tapi tidak bisa mengeneralisir bahwa
hadir ini adalah seperti itu. Iya. Ada beragam. Salah satunya kalau yang umum itu adalah di Kabupaten Blitar kan ada dari masyarakat kita yang pergi ke luar negeri. Nah, ini kan juga berpengaruh juga. Iya. Bedanya Iya. kalau dalam pemilu mereka akan menyalurkan Iya. di luar negeri, ada TPS luar negeri, sehingga Suara mereka masih bisa masuk. bisa masuk. Tetapi kalau pilkada mereka tidak bisa. Oh iya. Tapi KPU tidak diperkenankan untuk mencoret. Iya. Hak suara mereka masih tetap dijamin meskipun mereka dipastikan tidak hadir. Nah, jadi ini yang kemudian mempengaruhi persentase tinggi itu karena itu ya. Salah satunya. Iya, salah satunya. Yang mereka juga tidak. Yang pertama adalah apatis. Ya. Apatis. Ya, apatis ini kadang ada yang disifat, ada yang di latar belakang pragmatis ya, pragmatis ya. Tidak ada pengaruhnya terhadap lingkungannya, dirinya sendiri. Iya. Itu. Kemudian bisa jadi apatis yang sifatnya ya enggak hadir dan tidak hadir, buat apa, manfaat apa yang bisa saya peroleh kan. Mungkin mikirnya saya kan cuma punya suara satu gitu. Nggak ngaruh gitu kan. Ya, bisa seperti itu. Ada lagi memang yang kerja sehingga kadang mau menyempatkan untuk datang ke TPS itu kadang akhirnya waya minggu nang TPS akhirnya gitu. Tapi kalau dari pengalaman sosialisasi yang dilakukan, bagaimana respon masyarakat ketika KPU melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan pemilihan itu? Artinya pada saat sosialisasi, apakah mereka antusias atau tidak begitu? Dibaca nggak oleh teman-teman KPU? Iya. Beberapa, karena dari sebagian kita bisa melihat ya, kalau mereka punya kesadaran berarti mereka sudah memiliki kesadaran. Mereka tentu akan antusias. Antusias. Tetapi memang yang menjadi kendala kelompok-kelompok itu tadi, kelompok-kelompok yang absen terhadap TPS. Ini memang perlu dilakukan proses lanjutan ya, proses lanjutan ya. Bisa jadi mereka memang tidak tersentuh sosialisasi dan sebagainya kan gitu. Tapi agak muskil kalau menurut saya, mereka tidak tersentuh sosialisasi karena sekarang itu media kan luar biasa. Apalagi Android sudah hampir setiap orang punya gitu kan. Ini tentu mereka dapat informasi walaupun mungkin sekilas tetapi tentu mereka dapat itu. Kalau saya membaca nampaknya ya memang tadi ada nada-nada apatis dari masyarakat pemilih gitu. Kalau dibandingkan partisipasi pemilih di Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar, tinggian mana? Atau hampir imbang begitu? Kita alhamdulillah Blitar itu kan cuma tiga kecamatan ya, tiga kecamatan. Kita punya wilayah 22 kecamatan dengan geografisnya yang beragam, datar, tinggi dan juga. Kalau Blitar kemarin memang masuk dalam partisipasi yang cukup tinggi. Mungkin karena karakter orang kotanya ya, karena bisa jadi juga karena figur itu juga mempengaruhi pemilih terhadap pemahamannya sehingga mereka punya kesadaran terhadap itu. Tapi yang jelas itu menjadi PR bagi KPU terutama untuk menggali apa sih yang menyebabkan mereka itu tidak begitu responsif terhadap pemilihan gitu. Sehingga tingkat absennya tinggi, absennya tinggi, tingkat partisipasinya rendah kan gitu kan ini. Nah kemudian bagaimana teman-teman KPU itu bekerja dengan parpol ya? Dalam konteks ini kan parpol punya kepentingan untuk mengunggulkan calonnya, dan tentu mereka harus mau nggak mau harus melakukan edukasi kan, minimal sosialisasi lah gitu kan kepada calon pemilih kan. Ini. Nah itu bagaimana KPU bersinergi dengan parpol? Iya. Kita
menjaga baik ya, harus Ya. menjaga baik hubungan ya dengan partai politik ya, baik dan adil. Karena kontestannya banyak, Yeah. baik kalau tidak hanya kecondong salah satu, saya salah kira satu. ini tidak pas, Yeah. tidak dibenarkan, Yeah. gitu kan. Jadi kalau KPU itu sebagai penyelenggaranya, partai politik itu adalah pesertanya, Yeah. ya, peserta dalam ajang kontestan. Masyarakat sebagai pemilih. Yeah. Nah, ini yang kemudian ya penyelenggara, kemudian pesertanya, kemudian juga masyarakatnya, ini juga harus saling ada hubungan ya. Partai politik yang punya kepentingan terhadap suara masyarakat, di lain sisi masyarakat juga punya kepentingan terhadap hadirnya partai politik, hadirnya calon pemimpin yang harapannya memberikan pengaruh terhadap keseharian. Saya kira KPU terus membangun dengan baik dan adil. Termasuk juga kemarin karena kita punya pengalaman 2015 calonnya satu. Kita kemarin berharap pemilihan di tahun 2020 ini menjadi pemilihan yang menarik. Menarik bagi siapa? Menarik bagi partai politik untuk menghadirkan kader-kadernya yang terbaik untuk ikut kontestan. Kita tidak ingin ya mengulang lagi pasangan tunggal, calon tunggal ya. Kita melakukan silaturahmi ya dari semua partai ya, mendorong untuk mendaftarkan kader yang terbaik untuk namun akhirnya sampai pada di penghujung pendaftaran cuma 2 itu. Mungkin karena biayanya mahal. bisa jadi. Tapi ada yang menarik juga kemarin, selain ada peserta dari partai ya, itu ada juga kita juga membuka ya, dari kelompok independen. Kita sempat ada ya, namun yang kemudian secara tidak memenuhi secara syarat tertentu harus. Ada berapa parpol ini yang di Blitar yang berikut kontestasi? Ya, kalau paslon 1 ya, paslon 1 diusung oleh PDI, kemudian Golkar, Demokrat, kemudian Gerindra, terus Nasdem. Kemudian kalau paslon 2 PKB, PAN, PKS. Ada lagi satu di P3 ke paslon 1. Tentu sebenarnya cukup menarik ya dinamikanya. Artinya bahwa ada persaingan yang cukup ketat seharusnya dalam konteks memasarkan para calon yang mereka usung. Nah, seberapa dinamis sih atau seberapa progresif sih persaingan di antara partai-partai tersebut? Ya, berbicara politik tentu dinamis ya. Mereka punya kepentingan ya, kepentingannya itu hal yang wajar tentunya ya. Tetapi dalam pemilihan elektoral tentu akan punya hitung-hitungan sendiri. Bisa jadi mereka punya kader terbaik nih ya, tapi sejauh mana yang kemudian bahasanya bisa laku atau elektabilitasnya tinggi ya, itu juga menjadi pengaruh juga mereka untuk tidak mencalonkan. Nampaknya ini ya cukup adem ayem gitu ya persaingan di antara, kalau boleh dibilang persaingan gitu di antara parpol itu cukup ini ya, mereka bersaing tetapi tidak sampai kepala panas gitu kan. Ya alhamdulillah lah, sehingga nalar demokrasinya itu masih jalan juga. Alhamdulillah ya, KPU sebagai penyelenggara ya, memposisikan sebagai penyelenggara
netral, kemudian memberikan pelayanan ya, memberikan pelayanan ke masing-masing partai dengan baik dan adil ya. Tapi pernah nggak sampai pada semacam pergesekan yang mengarah ke pergesekan fisik di antara kader parpol atau bahkan mungkin antara kader parpol dengan KPU sebagai penyelenggara, pernah nggak itu? Pernah. Ya, kami menyadari itu sebagai dinamika saja. Ya kan? Biasanya terjadi. Memang di dalam regulasi pun juga mengatur hal-hal kemungkinan tersebut. Yeah. Ketika partai merasa dirugikan terhadap keputusan yang dibuat oleh KPU, artinya dirugikan misal ya atas keputusan misal dalam hal penataan kampanye. Mereka punya hak untuk jika merasa dirugikan dalam penjadwalan tersebut. Melihat ya parpol namanya juga relatif dinamis, rasional gitu di dalam menjalankan tugas-tugas kepartaiannya, tugas-tugas politiknya. Terus tetapi tadi kembali mau nggak mau kembali pada pemilih tadi. Kalau saya lihat bahwa partisipasi pemilih yang relatif rendah itu salah satu di antaranya adalah bahwa pemilih itu sudah semakin pragmatis namanya. Jadi melihat bahwa pemilihan itu kayak nggak ada bagi mereka namanya. Oh, ini nggak terlalu berpengaruh sih bagi kami. Siapapun pemilihnya ya saya tetap seperti ini gitu. Nah ini gimana cara mengatasi atau strategi yang dilakukan oleh KPU? Tentu berkaitan dengan atau tentu bersama dengan stakeholder yang lain ya, supaya pemikiran-pemikiran yang pragmatis ini mulai sedikit berkurang gitu ya. Terkurangi. Ya ini sekali lagi bahwa proses pendidikan pemilih ini tidak seperti karena pendidikan pemilih kan tadi sampaikan ini adalah sebuah proses ya, membangun pemahaman dan kesadaran mereka, tidak serta-merta yang kemudian mereka bisa berubah. Bisa jadi berubah ya manakala ketika ada misalkan ada iming-iming materi kemudian kamu datang atau kita sebut adalah money politik, itu yang kemudian bisa secara instan berubah. Dan itu yang berbahaya. Ya, inilah yang saya sebut ancaman demokrasi hari ini adalah money politik. Mungkin ketika kita ya, sebagian kita menyuarakan, menyampaikan tolak money politik, ya, mungkin akan dianggap sebuah hal yang hari ini ngomong money politik ini. Saya akan ingat betul manakala dulu ada gerakan anti korupsi. Bagaimana yang kemudian masyarakat memahami korupsi itu adalah hal yang budaya, hal yang bagian menjadi budaya. Orang sedikit memiliki persepsi yang ragu-ragu, apa bisa korupsi ditiadakan. Tapi seiring dengan waktu, sistem yang dibangun, akhirnya hari ini bisa kita melihat betul-betul ada gerakan. Termasuk demikian tolak money politik. Kita berharap okelah hari ini ada generasi yang sudah ternodai dan berkecimpung dalam menikmati money politik. Dan susah untuk boleh dikatakan susah. Bahkan mereka melakukan tawar-menawar. Tapi ada satu wilayah yang dimana kita harus protektif di sana, yaitu adalah pemilih pemula. Inilah yang kita berharap besar. Termasuk juga tadi juga kita pengen meletakkan sebuah pemahaman bahwa money politik itu hal yang kita jauhi, kita hindari. Kita tidak pengen generasi 10 tahun ke depan kita tidak pengen mewariskan bahwa money politik itu adalah hal yang diperbolehkan. Bahkan kemarin dalam sosialisasi seperti itu. Itulah Pak, kalau memang money politik itu ibaratnya sebuah kentut itu. Baunya
menyengat ya. Tapi dicari susah. Tapi dicari susah. Oke lah, misal bagaimana yang kemudian bahasanya bukan money politik, daripada KPU susah-susah sosialisasi menggunakan anggaran besar kayak gitu kan, menggunakan anggaran besar, lebih baik ada istilah operasional ya, masyarakat disangoni untuk memilih. Ya sebenarnya usulan itu ya sebenarnya masuk akal, tetapi itu akan menjadi kedepannya juga akan tidak baik. Bisa akan kemudian belanja tahun akan masyarakat semakin transaksional. Tahun winginane katakanlah seperti itu ya. Tahun kemarin aja seperti ini ya. Masa tahun hari ini sama dengan kemarin. Nah, artinya bahwa ancaman menurut itu di lain sisi memang dikeluhkan dari kalangan masyarakat bahwa kos politik dalam pemilihan maupun pemilih ini yang semakin mahal. Tapi sekali lagi kita tetap gerakan anti money politik kita terus gaungkan. Mungkin ada titik-titik strategis yang bisa dimasuki oleh KPU untuk membangun kesadaran sehingga tidak terjadi money politik. Kalau tadi ada generasi baru, mungkin ini bisa masuk ke materi-materi sekolah. Apakah sudah ada relasi gitu atau semacam kemitraan gitu antara KPU dengan sekolah untuk memasukkan demokrasi ini pelajaran sekolah. Walaupun sebenarnya dalam konteks materi tertentu itu saya kira sudah masuk demokrasi secara umum gitu ya. Tetapi kemudian secara teknis bagaimana demokrasi itu harus diartikulasikan, itu saya kira kan perlu dikembangkan, disampaikan kepada anak-anak, kepada generasi muda supaya mereka paham gitu saya kira. Dalam upaya kita mengantisipasi berkembangnya budaya money politik itu dalam penyelenggaraan pemilu itu selain ada peserta, ada penyelenggara, ada pengawasnya. Peran pengawas inilah yang kemudian menjadi bagian dalam menekan angka praktek money politik. Karena yang menerima maupun yang memberi maupun yang menerima akan dikenakan sanksi kan. Efek jera, memberikan efek jera, harapannya dengan regulasi atau aturan ini memberikan efek jera ya. Dan bahkan pasangan calon ya ketika betul-betul terbukti melakukan money politik itu juga dikenakan sanksi ya, bahkan bisa didiskualifikasi terhadap pencalonannya. Ini salah satu bentuk ya menekan angka praktek money politik dalam sisi regulasinya. Namun di lain sisi sebuah kesadaran menolak money politik, Bawaslu dan KPU juga punya peran yang sama melakukan edukasi pendidikan pemilih kepada masyarakat. Kalau Bawaslu punya kegiatan pengawasan partisipatif ya artinya tidak melibatkan masyarakat ya. KPU juga melakukan pendidikan pemilih. Maka praktek-praktek itu minimal harapan kesadaran mereka terhadap money politik muncul gitu kan? Tidak muncul. Artinya muncul itu mereka menolak gitu. Artinya ini kerja jangka panjang gitu. Jangka panjang misal sampai zero money politik kan. Dan melibatkan banyak pihak gitu. Betul Mas. Tidak hanya satu pihak saja gitu ya. Nah kemudian kembali ke parpol tadi ya. Sejauh ini kira-kira apa sih yang ini sudah dilakukan oleh partai politik terkait dengan edukasi masyarakat dan bukan edukasi, bagaimana parpol itu bisa melakukan semacam pendidikan politik sehingga menghadirkan tokoh-tokoh atau calon-calon pemimpin yang capable gitu. Ya, ini memang tugasnya salah satu tugas partai politik itu memang satu mereka
memang sebagai wadah untuk berserikat untuk dalam melakukan kegiatan politik Iya. sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi. Ya. Di lain sisi mereka juga punya peran terhadap pendidikan politik, Iya. termasuk halnya adalah money politik. Iya. Itu kemudian berkenaan dengan resource ya atau sumber daya partai untuk menghadirkan kader-kader terbaik ya seperti sesuai yang kita harapkan, tentunya kembali kepada partai politik ya dalam menjaring kemudian melakukan proses kaderisasi sehingga terbentuk muncul kader yang selain militan, kader yang layak jual, kemudian yang menarik, sehingga harapan kita salah satu kemarin umpan balik terhadap sosialisasi dan pendidikan pemilih yang kita lakukan di desa itu salah satunya partisipasi itu juga dipengaruhi dengan perform dari personality dari pasangan calon. Dan itu yang menghasilkan adalah partai politik begitu kan. Partai politik. Ini memang tugasnya partai politik untuk menghadirkan pemimpin dan wakilnya sesuai dengan harapan masyarakat. Iya, kalau saya membaca peran partai politik untuk menggodok kader-kader mereka ya, sehingga menghasilkan calon-calon pemimpin yang kapabel dan sebagainya. Kalau sejauh pengamatan saya ini belum terlalu maksimal gitu. Saya nggak tahu kalau pengamatan dari teman-teman KPU gitu kan. Ini apakah sudah sangat maksimal atau belum? Kenapa? Karena salah satu di antaranya adalah tadi ternyata calon-calon yang muncul pada saat pemilihan pun tidak banyak begitu kan. Atau mungkin karena mereka sudah punya hitung-hitungan secara politis kan gitu kan. Iya. Bisa gini juga yang menjadi rasional. Kemarin kali kita hitung ya kemungkinan pasangan calon dalam pemilihan bupati. Jadi yang memungkinkan itu adalah 3 pasangan calon. Artinya tidak mungkin ya masing-masing partai itu menghadirkan calonnya sendiri. Itu tidak mungkin. Karena terbatasi dengan regulasi ya, karena regulasi yang ada gitu. Berapa sih untuk menghadirkan atau mencalonkan calon kepala daerah di Blitar itu harus punya berapa kursi? 10 kursi. Cukup itu. Sudah cukup untuk mengusung salah satu pasangan calonnya. Ada berapa partai yang di Blitar yang punya minimal 10 kursi itu? Kalau PDI sudah bisa mengusung sendiri. Lebih dari 10 berarti ya. PKB 9 ya, maka butuh satu teman. Ya. Tapi yang jelas bahwa partai politik pada kesempatan kali ini lebih pada bagaimana menjaring pasangan yang akan diusung untuk dijagokan begitu. Tapi dalam konteks bagaimana melakukan edukasi, menggodok kader namanya belum begitu maksimal. Itu sepengamatan saya. Mungkin hari ini proses ya. Karena seperti tadi menghadirkan kader terbaik yang kemudian bisa diusung dalam kontestan itu juga melakukan proses panjang ya, seperti sebuah pisau yang kemudian ada juga ada proses panjang. Makanya sebenarnya KPU harus rajin-rajin untuk melakukan edukasi. Ini salah satu di antaranya adalah sering ke MSN channel ini untuk melakukan edukasi kepada masyarakat ya, untuk melakukan sosialisasi dan sebagainya terkait dengan bagaimana mereka harus menyalurkan aspirasi mereka sehingga terbangun demokrasi yang begitu dinamis di Kabupaten Blitar ini. Nah, butuh kerja yang panjang tadi. Kalau dalam teori komunikasi itu ada teori terpaan namanya. Jadi semakin
tinggi terpaan informasi itu akan semakin membentuk sikap dari masyarakat. Sehingga semakin banyak informasi yang masuk terkait dengan bagaimana demokrasi terus dibangun, bagaimana partisipasi masyarakat untuk memilih itu cukup penting, gitu kan? Itu akan semakin meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Gitu. Itu dalam teori komunikasi ada teori terpaan gitu. Terpaan ya. Iya. Semacam mana ya? Ada aksi, ada reaksi gitu ya. Ada reaksi gitu. Yang terakhir ini Mas Bah ya. Demokrasi itu tidak bisa berjalan tanpa ada semacam saling penghargaan ya, menghargai antara satu dengan yang lain gitu kan ini. Nah, kalau dari sisi partai politik itu sudah cukup bagus ya, bagaimana mereka saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kemudian di masyarakat nampaknya juga sudah cukup bagus ya, terbukti dengan adem ayemnya dinamika politik yang ada di Blitar gitu. Nah, mungkin bagaimana untuk menjaga dinamika politik atau dinamika demokrasi yang begitu bagus ini supaya ke depan itu tidak terjadi yang namanya praktek-praktek demokrasi yang tidak bagus lah gitu. Itu apa kira-kira menurut teman-teman di KPU? Harus ada kesamaan pandang ya, bahwa demokrasi yang kita anut ya, yang kita ciptakan bersama ini adalah demokrasi yang sehat dalam penyelenggaranya tadi ya, baik praktek-praktek di lapangan maupun penyelenggaranya dalam melaksanakan juga harus melakukan secara fair play juga. Itu yang pertama. Yang kedua, partai politik dalam menciptakan suasana demokrasi itu juga harus dicerminkan pada rumah partai itu sendiri. Kadang nih yang sering bikin ada persoalan itu manakala ada sisi dualisme partai sehingga tidak memberikan suasana kondusif di internal. Bisa jadi akan menjadi satu bibit-bibit yang kemudian bereaksi terhadap proses politik yang ada di luar partai. Ketika partai itu berkontestan. Jadi di sana sangat perlu pemahaman yang bersama bahwa yang kita junjung bersama adalah demokrasi. Kalau di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, demokrasi yang sesuai dengan regulasi dan konstitusi yang ada. Itu karena dipengaruhi oleh banyak faktor gitu ya. Ini betul. Mungkin pendidikan, ekonomi, bahkan mungkin juga termasuk patron ya, patron politik. Artinya patron itu adalah orang tokoh-tokoh ya, pemimpin ya, atau tokoh-tokoh yang ada begitu ya. Dan sejauh ini menurut teman-teman di KPU tiga faktor tersebut sudah lumayan bagus untuk mendorong terjadinya demokrasi yang baik. Sejauh hemat saya sudah relatif bagus lah. Seiring dengan kita dalam punya pengalaman yang panjang ya dalam penyelenggaraan pemilihan. Jadi kita melihat tokoh-tokoh stakeholder ini memiliki peran kunci dalam ikut andil dalam menciptakan suasana pemilihan yang kondusif juga, yang damai, aman dan kan salah satu dari sekian tahapan pemilihan ya itu kita semacam melakukan janji bersama ya dalam penyelenggaraan pemilihan itu dilakukan dengan damai, itu dilakukan dengan sehat. Baik, jadi itu pemirsa MSN Channel, jadi terkait dengan dinamika politik yang ada di Kabupaten Blitar yang namanya cukup dinamis ya dan kondusif ya,
sehingga demokrasi di masyarakat itu berjalan dengan baik, tidak menimbulkan konflik-konflik horizontal yang kita khawatirkan bersama gitu. Nah, mudah-mudahan ini KPU, teman-teman dari KPU itu akan melakukan kajian-kajian lebih lanjut bagaimana agar dinamika demokrasi yang ada di Blitar, dinamika politik yang ada di Blitar itu terus kondusif ya, dengan kajian yang mendalam, sehingga ke depan itu tidak sampai terjadi atau bisa dilakukan upaya-upaya pencegahan sehingga tidak sampai terjadi konflik-konflik yang tidak kita inginkan. Baik, saya kira itu mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada pemirsa. Saya sampaikan terima kasih Mas Ba. Sama-sama Ya, Mas. mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita bisa diskusi lagi ya, terkait dengan bagaimana upaya meningkatkan demokrasi di tengah masyarakat. Baik, dari saya ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.